Baiklah, hari ini kita akan membahas program statistika yang kemarin ya, yang masih membaca dan menyajikan tabel. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah gambar histogram. Gambar histogram di sini untuk yang nomor 6 ini adalah banyaknya frekuensi. Kemudian yang di sumbu X-nya ini adalah nilai. Nilainya di sini adalah menggunakan tepi bawah. Ya, menggunakan tepi bawah. Sekarang perhatikan bagaimana histogram ini mau dibuat ke dalam bentuk tabel. Ya, membuat tabel. Ingat, di sini ini ya, langkah pertama kalian harus menentukan batas bawah kelas pertama ya. Ini adalah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, ada 7 kelas. Nah, bagaimana kita mengubah histogram ini menjadi tabel distribusi frekuensi? Langkah pertama kita buat interval ya, interval kelas pertama. Di kelas pertama ini karena ini adalah tepi bawah. Ingat di sini saya tuliskan rumus tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Berarti batas bawah rumusnya adalah tepi bawah ditambah 0,5. Jika batas bawah kelas pertama, maka tepi bawah ditambah 0,5. Maka tepi bawah ditambah 0,5. Di sini tepi bawahnya adalah 30,5. 30,5 ditambah 0,5. Maka di sini adalah 31. Nah, di sini. Kemudian batas atas kelas 1. Nah, di sini rumusnya untuk tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Maka batas atas sama dengan tepi atas dikurangi 0,5. Batas atas kelas 1 adalah tepi atas dikurangi 0,5. Maka perhatikan di sini batas atasnya kelas 1 adalah tepi atas kelas 1 adalah 40,5. Maka 40,5 dikurangi 0,5 sama dengan 40. Jadi kelas pertama itu ya, kelas pertama itu di interval 31 sampai 40. Nah, kemudian histogram tersebut menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, karena yang ditanyakan adalah paling banyak, kita cari yang paling banyak. Paling banyak ada di kelas berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita nyari kelas keempat. Di kelas keempat, bagaimana di kelas keempat itu kita cari ya, di sini adalah batas bawah kelas keempat sampai batas atas kelas keempat. Batas bawah kelas keempat, nah ini rumusnya adalah tepi bawah kelas keempat ditambah 0,5. Maka tepi bawahnya berapa? Di sini kelas keempat 60,5 ditambah 0,5 sama dengan 61. Batas atas kelas keempat adalah tepi atas kelas keempat dikurangi 0,5. Di sini tepi atasnya adalah 70,5 dikurangi 0,5. Maka 70,5 dikurangi 0,5 adalah 70. Jadi kelas keempat ya, kelas keempat yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah 61 sampai 70. Jadi jawabannya yang mana? Adalah yang C ya, jawabannya yang C. Ini untuk soal nomor 6. Sekarang soal nomor 7. Perhatikan soal nomor 7. Histogram berikut ini ya. Jika banyak benda seluruhnya 100 buah,
dan perbandingan banyaknya benda yang berumur antara 8-10 tahun dan 14-16 tahun adalah 1:5. Benda yang berumur 17-19 tahun sebanyak. Nah, di sini bagaimana kalau kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang tetap yang digunakan di sini adalah tepi bawah ya, tepi bawah dan tepi atas. Ini tepi bawah kelas pertama, tepi atas kelas pertama, tepi bawah kelas kedua, tepi atas kelas kedua. Nah, di sini kita buat tabelnya. Kita buat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Ini umur ya, dan ini adalah frekuensi. Umur frekuensi ya, ini ya. Untuk kelas pertama seperti rumusnya ini, batas bawahnya tepi bawah ditambah 0,5. Kelas pertama di sini batas bawahnya adalah 1,5 ditambah 0,5. Berarti di sini adalah 2. Kemudian tepi atas ya. Di sini batas atasnya adalah kelas pertama 4,5. Maka batas atasnya adalah 4,5 dikurangi 0,5 adalah 4. Ini 2 sampai 4 ya. Kemudian selanjutnya 2 sampai 4, kemudian lanjut 5 sampai 7, kemudian 8 sampai 10 ya, berdasarkan ini. Kemudian 11 sampai 13, kemudian 14 sampai 16, kemudian 17 sampai 19. Nah, sini. Lalu bagaimana? Nah, ini perhatikan. Histogram ini kalau dibuat tabel seperti ini ya. Untuk kelas pertama tadi ingat batas bawahnya ya. Ini adalah tepi bawah ditambah 0,5, kemudian batas atas kelas pertama, tepi atas ini dikurangi 0,5 jadinya 4. Nah, frekuensinya berapa di kelas pertama? Frekuensinya adalah 10, kelas kedua 20, kelas yang ketiga ini yang ditanyakan, kita misalkan X, kelas ketiga adalah 15, kemudian kelas yang ke-3 X, ke-4 15, yang kelima ke-6 kita tidak tahu. Berarti kita misalkan Y ya, karena ini sama cuma frekuensinya. Oke. Terus kemudian kita baca soalnya. Ya. Jika perbandingan banyaknya benda yang berumur antara 8 sampai 10. 8 sampai 10 tadi kita misalkan X ya, dan 14 16 adalah Y. Nah, di sini ya. Untuk umur 8 10 ini ya, untuk 8 sampai 10 kita misalkan X, untuk 14 sampai 16 kita misalkan apa? Y. Ya, di sini maka perbandingannya X dibanding Y sama dengan 1 dibanding 5. X per Y sama dengan 1/5. Di sini kita kalikan silang, maka 5X sama dengan Y. Nah, kita tulis Y sama dengan 5X. Baiklah, kemudian kita baca lagi soalnya. Totalnya seluruhnya adalah 100. Maka ini kita jumlahkan, ini totalnya adalah 100. Nah, maka dijumlahkan 10 ditambah 20. Berarti 10 tambah 20 tambah X tambah 15 tambah Y sama dengan 100. Di sini 10 tambah 20 tambah X tambah 15, Y-nya kita ganti nih, tambah. Di sini 5X ditambah 5X sama dengan 100.
Maka 10 tambah 20 tambah 15 adalah 45 ditambah 11x sama dengan 100. Maka 11x sama dengan 100 dikurangi 45. 11x sama dengan 55. X-nya sama dengan 55 dibagi 11, X-nya ketemu 5. Nah, di sini X-nya ketemu 5. Berarti Y-nya sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Oke. Kemudian yang ditanyakan umur berapa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah benda yang berumur 17 sampai 19 tahun. Nah, 17 sampai 19 tahun itu ada di kelas terakhir. Tadi kita misalkan Y, berarti Y jawabannya berapa? 25 ya. Berarti Y jawabannya 25. Sekarang soal yang nomor 8. Soal nomor 8, perhatikan tabel distribusi frekuensi tersebut. Ya, jika banyaknya siswa yang memiliki nilai lebih dari 66. Lebih dari 66 yang mana berarti? Yang ini ya. Nah, lebih dari 66 yang ini. Maka jika lebih dari 66 ada 19 orang, maka nilai di sini 2P plus 5 adalah ini ya yang ditanyakan. 2P plus 5 adalah ada 19,6. Berarti kita tulis ya nomor 8 berapa? Berarti P plus 4 ditambah P min 3 ditambah 2 sama dengan 19. Di sini maka dua P plus 3 sama dengan 19. 2P sama dengan 16, P-nya sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah 2P plus 5. 2P plus 5 sama dengan 2 kali 8 ditambah 5 sama dengan 16 tambah 5 sama dengan 21. Ya. Jadi jawabannya adalah 21, nomor 8. Kemudian nomor 9, perhatikan nomor 9 ini adalah poligon. Nah, kalau histogram ini tadi kita menggunakan tepi bawah, tepi atas. Kalau poligon kita gunakan apa? Di sini nilai tengah. Ya, kita membuat nilai tengah. Bagaimana caranya membuat tabel distribusinya ini ya? Untuk menentukan nilai tengah ya, nilai tengah di sini. Ingat nilai tengah nomor 9 ya. Nilai tengah rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Di sini. Ini perhatikan yang ditanyakan adalah tinggi badan 152 sampai 157. Nah, kira-kira 152 itu ada di kelas berapa? 1, 2, 3. Nah, di sini bisa ya diketahui. Ini kan di antara ini dengan ini, maka frekuensinya adalah 6 orang. Bagaimana caranya mengetahui batas bawah kelas ketiga dan batas atas kelas ketiga? Caranya yaitu kalau menggunakan nilai tengah, rumusnya batas bawah kelas. Ya, batas bawah kelas X misalnya ya, batas bawah kelas X, maka caranya mencari batas bawah yaitu tepi bawah kelas sebelum ya, tepi bawah kelas sebelum ditambah tepi bawah kelas sesudah ya, kemudian dibagi 2. Contohnya di kelas ketiga ini ya, contohnya batas bawah kelas ketiga yaitu 148,5 ditambah 154,5 dibagi 2. Maka jawabannya adalah di sini ya, maka jawabannya berapa ini?
ini 149 ya, 149,5. Ini kita jumlahkan 5, ini 9 ditambah 4 berarti 3. Ini 303 bagi 2. Maaf, ini tadi rumusnya tepi bawah ya. Ini tepi bawah, rumusnya tepi bawah kelas ketiga. Berarti ini 152,5 tepi bawah. Kemudian batas bawahnya adalah tepi bawah kelas ketiga dikurangi 0,5. 152,5 dikurangi 0,5 sama dengan 152. Nih. Kemudian untuk mencari tepi atas X, rumusnya adalah tepi atas kelas. Di sini ya, tepi atasnya kelas. Ini ya, X plus 1 ditambah tepi atas sama di sini tepi atas kelas X plus 1 ya, ditambah, atau langsung saja pakai ini karena batas bawahnya kita cari interval. Kalau intervalnya ini tinggal dikurangi 148,5 dikurangi 142,5, ini adalah 6. Maka di sini langsung untuk mencari batas atas kelas ketiga sama dengan batas atas kelas ketiga sama dengan batas bawah ditambah panjang ditambah batas bawah ditambah panjang, ini ya, ditambah 1. Berarti batas bawahnya ini 152 ditambah panjang kelasnya tadi adalah 6. Ini rumusnya dikurangi 1, maka jawabannya di sini adalah 157. Nah, di sini berarti benar kalau kelasnya ada di sini. Nah, sekarang sebanyak 9. Ini tadi berarti jawabannya berapa? 6 ya. Kemudian soal nomor 10. Sebanyak 9 siswa mempunyai tinggi badan. 9 siswa, mana 9 siswa? 9 siswa adalah di sini. Ini kelas keberapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita mencari di sini ya. Ini cari tepi bawahnya 154,5 ditambah 160,5 dibagi 2. Dibagi 2 yaitu jumlahnya berapa di sini? Ini 5155 ditambah 160 315 ya. 315 ini masih tepi bawahnya di sini. Untuk mencari batas bawahnya berarti dikurangi 0,5. Berarti di sini adalah 157 ya, 157. Kemudian di sini ditambah 6. 157 ditambah 6 adalah 163 dikurangi 1. Maka jawabannya yang mana? 157 dikurangi 162 cm. Demikian yang membaca histogram dan poligon.